Tidak semua BPR itu gagal. Ada yang berhasil. Atau orang mengatakan tidak semuanya BPR itu berhasil. Ada yang gagal. Kalau dikatakan gagal bukan artinya perusahaan berantakan, tetapi tujuan dari BPR yang seharusnya terjadi yaitu perubahan yang signifikan karena adanya change secara radikal itu tidak terjadi. Jadi BPR bisa dikatakan gagal apabila hasilnya adalah perubahan biasa-biasa saja. Dan orang mengenal BPR dengan konsep high risk, high return. Penyebab gagalnya BPR misalnya adalah yang paling utama adalah tidak adanya dukungan dari manajemen puncak. BPR membutuhkan dukungan penuh dari manajemen tingkat atas, dari pemilik, dari owner sampai ke board of commissioner dan board of directors. Tanpa dukungan mereka, BPR cenderung gagal karena tidak memiliki sumber daya yang dialokasikan oleh otoritas yang legitimate. Kemudian kedua, BPR-nya jalan tapi tidak berfokus pada pelanggan. Lebih banyak berfokus pada keuangan, fokus pada struktur, ya, fokus pada hal-hal yang lain yang tidak pada pelanggan yang sebenarnya adalah pemberi revenue utama dari perusahaan. Oleh karena itu, BPR harus benar-benar diarahkan pada peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan. Jika BPR tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, maka inisiatif tersebut cenderung akan gagal. Karena apa? Karena pemberi dana bagi perusahaan kita, yaitu pelanggan yang menikmati jasa dan layanan kita, tidak mendapatkan benefit apapun dari perubahan tersebut. Berikutnya adalah tidak memperhitungkan aspek budaya perusahaan. BPR itu dapat memicu perubahan besar dalam budaya perusahaan dan struktur organisasi. Jika hal tersebut tidak diperhitungkan, aspek manusia, aspek budaya, aspek pola pikir atau mindset, maka biasanya BPR itu akan mengalami resistensi yang tinggi. Bahkan kerap ditemui adanya sabotase dari karyawan yang merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibuat. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pemahaman tentang proses bisnis yang ada. Banyak perusahaan menjalankan semua itu berdasarkan tradisi turun-temurun. Mereka tidak tahu kenapa ada proses bisnis ini, mengapa proses bisnisnya seperti itu, tidak memakai cara yang lain, dan lain sebagainya. Di dalam BPR dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis yang ada. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan pemetaan terhadap proses bisnis atau business process mapping and analysis. Tanpa pemahaman yang utuh, maka mustahil perubahan itu dilakukan. Karena ingat, perubahan dilakukan terhadap proses bisnis, bukan yang lain-lainnya. Atau yang lain juga yang menyebabkan gagalnya BPR adalah karena terlalu fokus pada teknologi. Menggunakan teknologi dijadikan sebagai target BPR. Padahal sebenarnya teknologi adalah alat atau instrumen atau tools agar tujuan BPR terjadi. Oleh karena itu, maka masalah di mana posisi teknologi terhadap BPR harus benar-benar dipikirkan. Misalnya, dengan adanya teknologi, proses bisnis yang tidak perlu bisa dieliminasi. Ya, yang panjang bisa disimplifikasi, yang redundant bisa diintegrasi, dan yang masih manual bisa diotomatisasi karena adanya teknologi. Berikutnya adalah karena tidak mempertimbangkan dampak finansial. Orang lupa bahwa pada dasarnya, pada akhirnya, perusahaan itu ingin meningkatkan wealth-nya. Wealth itu bisa berupa profit, bisa berupa revenue, bisa berupa penambahan aset, bisa berupa penambahan network, dan lain sebagainya. Ya, jika dampak finansialnya tidak dipertimbangkan secara matang, tidak dibahas cost benefitnya, orang akan cenderung membuat atau mengatakan atau menilai bahwa BPR yang dilakukan cuma buang-buang waktu saja. Karena tidak ada dampak apapun terhadap finansial perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan merupakan lembaga profit yang tujuannya untuk maximizing wealth. Terima kasih.